Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Baiklah, alhamdulillah sahabatku sekalian, sister and brother, selamat berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ada apa dengan tahajud. Oke. Kemarin kita sudah bahas bagaimana membangun kepribadian yang soleh secara individu dan secara sosial. Sekarang saya akan membahas tentang ada apa dengan tahajud. Ada apa ya? Nah, ini. Mungkin masih banyak ya yang belum melakukan atau belum pernah melakukan sholat tahajud. Apa sih itu tahajud ya? Kemudian emang ada apa pada waktu sholat tahajud itu? Terus apa sih manfaatnya? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, sholat tahajud itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang prioritas setelah sholat wajib. Sholat wajib itu prioritas ya. Jadi dawamkan dulu sholat wajibnya. Ada berapa sholat wajib itu? Ada 5 ya. Subuh, duhur, asar, isya, dan maghrib. Itu harus dikerjakan konsisten. Jangan bolong-bolong. Kalau itu sudah dikerjakan secara konsisten, maka barulah sholat yang lain. Tapi sholat sunnah yang lebih utama adalah tahajud ya. Kapan sih mulai tahajud? Mulai tahajud itu wa minal laili ya, sebagian malam ya, setelah tidur ya. Tahajud itu bangun dari tidur, kemudian sholat di tengah malam atau sepertiga malam ya, sekitar jam 2-an, jam 3-an itu boleh masih ya. Menjelang fajar itu boleh sholat tahajud. Nah, apakah di malam itu hanya tahajud saja? Oh tidak, ada sholat-sholat sunnah yang lain seperti sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir, itu dikerjakan pada malam hari ya. Ada apa sih dengan tahajud? Oke. Yang jelas, kalau seseorang sudah mulai ingin melakukan sholat tahajud ya, itu berarti ada cinta di situ. Kok bisa? Iyalah. Gimana? Cinta terhadap dirinya sendiri. Karena dia ingin memperoleh ketenangan. Dia ingin memperoleh pribadian yang lebih baik dari sebelumnya. Dia ingin berdoa kepada Tuhan lebih dekat, lebih dikabulkan. Dia bangunlah di tengah malam, ya kan? Karena pada waktu malam itu, ya, kondisinya sangat sunyi, sangat tenang. Bahkan suara detak jam saja itu terdengar kalau di malam hari, ya. Ada perasaan yang lebih khusyuk, lebih dalam ketika melakukan sholat di malam hari. Ya, kalau di agama lain ada meditasi. Di dalam Islam juga ada meditasinya, yaitu melalui sholat malam. Ya, pada waktu malam inilah ya merefresh otak manusia yang dari seharian itu sibuk dengan kerjaan-kerjaannya, sibuk dengan segala permasalahan hidupnya, maka di malam hari otak kita merefresh kembali ketika kita sedang sholat. Kita luahkan semua kekesalan, kita keluh kesah kepada Tuhan, karena hanya Allah lah yang maha mendengar,
maha mengerti hambanya. Maka pada saat itulah ketenangan akan diperoleh. Ya. Kenapa sih kalau orang yang sering melakukan sholat malam itu aktivitas sehari-harinya penuh dengan semangat, penuh dengan gairah? Yaitu karena otaknya pada malam hari sudah di-refresh. Gitu. Ketika pagi harinya dia semangat, gairah untuk menjalani hidup itu lebih meningkat daripada orang yang tidak melakukan sholat malam. Gitu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nasyiatal laila hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun pada waktu malam adalah lebih tepat untuk kekhusyuan, untuk kekuatan jiwa. Dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Ya karena hening, suasananya hening, sunyi. Dan kita lebih dapat mendengar suara bisikan kita sendiri gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat zikir pun kita akan lebih berkesan pada waktu itu. Ya, jadi ayo dilatih. Sulit nih Bu Maryam, kesiangan. Sulit. Dilatih. Bagaimana caranya? Tidur, pola tidur diatur ya. Habis Isya mungkin jam 9 tidur ya. Kalau jam 9 tidur itu kemungkinan jam 2, jam 1 bisa bangun. Ya. Tidur habis Isya jam 9 atau jam 8 tidur, bisa bangun nanti malam. Sholat deh. Habis sholat, buka buku, itu lebih bermanfaat ya. Orang yang rajin sholat tahajud, dia akan diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran-pelajaran yang tidak dipahami. Karena Rasulullah pun diangkat menjadi Rasul pada waktu itu pada malam hari. Ya, Rasulullah mendapatkan wahyu pun pada malam hari. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan ide-ide kreatif, cobalah bangun tahajud ya. Insya Allah, Allah akan memberikan ide-ide itu di otakmu. Karena otak kamu itu di-refresh gitu. Jadi sholat tahajud ya. Kamu gak paham pelajaran, kamu cobalah lakukan sholat tahajud. Tapi sholat 5 waktunya jangan ditinggalin. Bela-belain sholat tahajud, sholat isyanya ditinggalin, jangan. Sholat yang 5 waktu itu harus tetap dikerjakan. Tidak boleh ditinggalin. Ya. Karena Allah memberikan kewajiban kepada hambanya itu tidak ada yang sia-sia. Semua adalah bermanfaat untuk kebutuhan makhluknya. Karena Allah yang menciptakan, Allah lebih tahu kebutuhan hambanya. Seperti itu. Nah, pada malam hari itu bacaan kita berkesan. Dan doa kita pun pasti diijabah oleh Allah. Ya, kalau tidak diijabah dalam waktu dekat, berarti Allah pilihkan dulu yang terbaik buat kita. Nanti ada waktunya. Ya, kalau tidak juga dikabulkan di dunia, ya di akhirat pasti dikabulkan. Jadi pahala buat kita. Nah, itu keistimewaannya sholat tahajud. Oh, saya pengennya sholat yang lain bisa nggak? Oh, bisa. Kamu bisa sholat hajat. Kamu perlu apa? Kamu bisa sholat istikharah ketika kamu bingung dalam memilih 2 pilihan. Ada yang ngelamar nih 2. Cowok berniat mau menikahi saya. Aduh, saya bingung nih gimana nih caranya. Sholat istikharah. Ya. Coba sholat istikharah. Belum dapat petunjuk, coba lagi selama 3 malam. Belum dapat petunjuk, coba lagi terus. Sampai mendapat petunjuk dari Allah, kamu diberikan mimpi. Dalam mimpi kamu itu bersama siapa? Nah, itulah petunjuknya, seperti itu. Atau kamu bingung mau masuk sekolah mana nih? Mau masuk kuliah mana, bisa istikharah aja gitu ya. Kamu butuh biaya besar buat masuk kuliah, sholat hajat aja, minta sama Allah. Gak ada yang mustahil. Mau berapapun banyaknya Allah pasti kasih, kabulin. Kalau Allah sudah mengabulkan, kamu akan dituntun ke sana, menuju prosesnya. Ya, manusia itu sebenarnya hanya menjalani saja gitu. Allah yang menentukan. Tapi tetap kita berdoa
Habis berdoa kita berusaha. Nah, disitulah mulai ikhtiar ya. Nah, itulah sholat tahajud. Seperti sebagaimana tadi saya sudah bacakan ayatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya, jadi orang-orang yang sholat tahajud ya, dia akan mendapatkan atau akan diberikan tempat yang mulia atau derajat yang terpuji. Nah, tadi kan sudah saya katakan kesulitan untuk bangun malam. Dilatih dulu, pola tidurnya diatur ya. Ketika kamu mau tidur, itu berwudu dulu. Berwudu, kemudian afirmasi dalam hati, niatkan, ya Allah, saya ingin sholat tahajud, bangunkan ya Allah gitu ya. Insya Allah dibangunin. Entah itu digigit nyamuk, berasa langsung terbangun. Atau ada yang ngerayap-ngerayap di kaki gitu ya misalnya, atau binatang kecoa apa gitu, ya udah langsung bangun aja gitu. Kan ada manusia yang geli gitu sama kecoa ya, ada gitu. Atau kamu berasa banget itu digigit nyamuk, atau tiba-tiba kamu terbangun. Nah, itulah dibangunkan oleh Allah, dikabulin keinginan kamu. Ya udah langsung bangun, jangan tidur lagi, bangun, sholat gitu ya. Kalau berat untuk sholat 4 rakaat, 6 rakaat, ya 2 rakaat aja dulu ya. Kamu gak hafal doanya, buka buku, siapin gitu ya. Dilatih, nanti kalau sudah terbiasa itu akan mudah melakukannya ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa orang yang rajin sholat tahajudnya itu akan diberi kemudahan untuk memahami pelajaran bagi mereka yang sedang belajar. Kemudian memberikan kemudahan dalam pekerjaan ya. Menguatkan jiwa agar menjadi pribadi yang soleh. Bergairah ketika melakukan aktivitas sehari-hari, itu semangat ya. Itu manfaatnya sholat malam. Karena pada waktu malam ya sudah saya jelaskan tadi, itu waktunya kita merefresh otak kita ya. Oke. Pada malam juga kita akan mempunyai jiwa yang kuat dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan doa kita pun diijabah gitu ya. Oke, tapi harus diingat, sholat ini adalah sholat sunnah ya, bukan wajib. Jadi nggak mengharuskan kamu setiap hari mengerjakan atau setiap malam kamu mengerjakan, enggak ya. Kalau kamu orang tipikal yang suka bangun malam ya, jangan tiap malam kamu kerjain ya. Itu juga tidak menyehatkan buat badan kamu. Jadi Rasulullah sendiri walaupun beliau sanggup mengerjakan setiap malam, beliau tetap meninggalkan tahajud dalam satu malam itu ya. Karena beliau tidak ingin umatnya nanti menjadikan sholat malam itu jadi wajib. Nah, itu akan memberatkan ya. Udah yang kerjain dulu yang 5 waktu itu secara konsisten, kontinuitasnya. Kalau kamu sudah konsisten 5 waktunya, baru boleh kerjain sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah yang lebih utama adalah tahajud ya. Di tengah malam itu, selain sholat tahajud, kamu bisa melakukan sholat hajat, istikharah, sholat tasbih, ya, sholat witir, sholat taubat, ya. Dan masing-masing sholat itu, masing-masing juga manfaatnya dan kebutuhannya. Oke, sampai sini dulu ya penjelasan tentang sholat tahajud. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya sister and brother dan sahabatku sekalian ada ingin pertanyaan, silahkan tulis di komen. Atau ingin bingung dengan sesuatu gitu, ingin membahas
hal-hal yang lain juga silakan. Pokoknya seputar tentang agama, pendidikan agama boleh. Silakan tulis di komen aja ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga bagi saya agar bisa menambah ilmu lagi. Oke, hadirin saudara-saudara sekalian, sahabatku sekalian ya, sister and brother. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di lain waktu ya. Mohon share dan like-nya dan subscribe-nya juga. Terima kasih.